Terima kasih pemirsa masih membersamai kami di Bincang iNews. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kalau tadi sudah dikasih tahu juga terkait dengan kasus-kasus yang kerap kali terjadi, yaitu masih secara umum. Dan yang paling identik dengan tahun baru itu adalah petasan ya. Apakah ada pengamanan khusus nih Pak untuk para pedagang petasan, kemudian kembang api dan lain sebagainya? Terlebih nanti pada saat Natal juga pengamanan mungkin terkait dengan terorisme yang kerap kali terjadi juga pada saat ibadah. Baik, kalau kita melihat dinamika atau analisa dari perayaan Natal dan Tahun Baru, tahun-tahun sebelumnya memang petasan ini menjadi idola, ya. Jadi kalau tidak ada petasan, rasanya masyarakat tidak plong untuk merayakan. Nggak afdol Jadi ya. jadi potensi itu tetap kita juga antisipasi dengan menertibkan pedagang-pedagang petasan. Petasan yang dimaksud adalah kategori terkait dengan besarnya, panjangnya itu dibatasi dengan menerbitkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap pedagang. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat terkait euforia ini beberapa kasus yang lalu terjadi adalah menggunakan petasan tradisional yang dikenal dengan bom dari bambu, ya, dari gunakan pipa, itu yang menimbulkan suara besar juga. Ini juga menjadi potensi terjadinya ya suara besar, mana lebih besar, ya, itu menjadi pemenang, ya. Sehingga masyarakat juga ada yang tidak mengharapkan atau yang tidak setuju karena itu mengganggu masyarakat lain ketika saat ibadah. Di samping itu juga akan menimbulkan kriminalitas, ya. Kalau orang sakit jantung, ya, mendengar suara ledakan atau suara yang keras ini kan akan menimbulkan keamanan yang tidak kondusif di masyarakat. Nah, ini juga kita antisipasi. Di samping juga adanya kejahatan jalanan, jambret, ya, atau dengan begal, ya, membawa sajam, melakukan pemerasan, pengancaman. Nah, ini kasus-kasus ini juga terus kita antisipasi adanya pelaku-pelaku yang keluar dari sudah bebas, nah, ingin melakukan lagi karena terkait dengan kebutuhan ekonomi. Ini yang perlu kita antisipasi dan masyarakat supaya ayo kita antisipasi kasus-kasus tersebut. Jangan menggunakan perhiasan, jangan bepergian seorang diri, ketika rame kita hindari. Nah, itu himbauan-himbauan yang kita sampaikan. Iya. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa biasanya juga nih Pak, malam-malam kan ada balap liar kayak gitu. Bukan hanya untuk menyambut malam tahun baru saja, tapi di hari-hari biasanya pun kerap kali terjadi di Kota Mataram. Nah, bagaimana dari pihak kepolisian terhadap hal tersebut? Terhadap kegiatan balap liar yang dilakukan biasanya anak muda, ya, yang mencoba kendaraannya lebih cepat, ya, apalagi dengan taruhan. Ya, ini juga kita antisipasi dengan patroli, namanya patroli blue light, ya, dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Kita upayakan jangan sampai terjadi. Ketika ada berkumpul anak muda dengan kendaraan yang akan dipacu, ya kita datangi, kita himbau. Nah, kalau seandainya sudah himbau tidak mau, tetap juga melakukan, mau tidak mau, kita lakukan penegakan hukum, melakukan pemeriksaan, apakah kendaraan ada surat-suratnya enggak, itu. Apakah dalam berkendara itu menggunakan peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sampaikan tentang teroris, memang selalu waspada, ya. Tim-tim terkait dengan antisipasi terorisme ini sebagai pengalaman tahun-tahun sebelumnya tetap kita lakukan supaya masyarakat nyaman dalam melaksanakan perayaan Natal maupun menyambut datangnya Tahun Baru. Biasanya memancing keributan di lingkungan masyarakat tuh, apalagi anak muda nih Pak yang biasanya stay di luaran, semalaman, kayak gitu. Biasanya kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang sering didapati di lapangan? Masyarakat merayakan dengan euforia, dengan musik, ya, musik yang keras, ya,
melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Itu yang kita antisipasi. Ya. Kemudian apakah nantinya pihak kepolisian juga sebelum melakukan operasi di lapangan itu ada himbauan tertentu untuk masyarakat di Kota Mataram sendiri? Iya, saya menghimbau kepada masyarakat terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, jangan memberi peluang dan kesempatan kepada pelaku kriminalitas. Caranya gimana? Jangan membawa perhiasan. Ketika membawa tas, bawalah antisipasi pelaku kejahatan. Ketika bawa kendaraan, kunci ganda, ya. Tidak juga memberi hindari keramaian, tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak menyalakan narkoba, ya. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, jangan melakukan pelanggaran, jangan melakukan keributan di masyarakat karena masyarakat juga perlu istirahat. Perlu situasi kondisi yang aman dan nyaman. Jadi harapannya mari kita ciptakan situasi Kaptimas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dengan aman, damai dan sehat. Tidak ada kriminalitas dan harapannya sambut Tahun Baru dengan gembira. Luar Itu harapan biasa kami. sekali. Ya. Itu dia tadi himbauan dari AKBP Iputu Bagiartana SHM Ikom ya Bapak ya. Dan luar biasa sekali tadi penyampaian juga cukup jelas ya, yang dihimbau juga kepada masyarakat. Jangan sampai nantinya malah menjadi ajang keributan seperti itu, yang dimana harusnya kita bergembira menyambut tahun baru, merayakan Natal bersama orang terkasih, malah jadi keributan yang tidak diinginkan seperti. Dan untuk masyarakat mohon untuk tetap menjaga ketertibannya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri seperti itu Pak ya. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada KBP Iputu Bagiartana SHM Ikom karena telah membersamai kita semua pada hari ini dan membagikan tips dan trik dan juga persiapan keamanan dalam menyambut malam tahun baru nantinya. Dan semoga kita bisa menyambut tahun baru lebih bahagia lagi dengan penuh sukacita dan pastinya dengan rasa aman ya Pak ya. Baiklah pemirsa, itu dia tadi penyampaian terkait dengan antisipasi kejahatan saat malam tahun baru dan juga perayaan Natal tahun 2022 ini. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah membersamai kami di Bincang iNews. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.